133. Vincent termenung, lalu menjawab perkataan Isabel. Anak gadis yang diperkenalkan oleh bibiku. Isabel kembali berkata, dia tadi memarahiku sebagai gadis desa. Vincent terdiam, segera berkata, kamu di mana? Aku akan segera datang. Kuni Flagship Store. Isabel segera mengatakan, tetapi aku juga tidak memiliki waktu menunggumu di sini. Aku ingin pergi menemani ibuku berbelanja, dan wanita ini sekarang sedang melakukan style di sini. Bersiap untuk siang hari bertemu denganmu. Aku mempercepat janjimu dengannya. Kamu tidak akan menyalahkanku, bukan? Baiklah, aku sudah memberitahukannya. Sampai jumpa. Aku akan segera datang. Setelah Vincent selesai mengatakan, dengan segera memutuskan telepon. Isabel juga menutup telepon, memegang tangan ibunya dan berjalan keluar. Wanita tersebut terdiam bodoh. Apa-apaan ini? Isabel tadi baru saja memperbesar suara teleponnya. Seluruh orang yang berada di sana bisa mendengarnya dengan begitu jelas. Semua orang yang memperlakukan Dewi mendengar Isabel yang dengan segera menyuruh Vincent untuk datang. Sebenarnya siapa dia? Bisa membuat Vincent merasa begitu panik. Wawat segera mengirimkan rekaman tersebut kepada Ravindra. Ravindra sudah menjadi lebih tenang. Bibirnya perlahan-lahan membangkitkan senyuman penuh arti. Tikus kecil ini berubah menjadi pintar. Dia menggunakan cara ini untuk membunuh. Tidak buruk. Tikus kecil akhirnya sudah bertumbuh dewasa. Hal ini sudah tidak perlu diurus. Berikan saja kepada Vincent, orang yang sudah membuli wanitaku. Vincent haruslah memberi penjelasan. Ravindra sama sekali tidak melihat meja yang baru saja dia tendang. Berkata kepada Nando, beritahu kepada mereka jika sudah bisa mulai rapat. Nando mengelap keringat dinginnya. Berkata, baik, Presdir. Tadi benar-benar begitu mengejutkan. Tetapi masih untuk pada saat Nyonya menelpon, masih terdapat atmosfer yang baik. Jika tidak, Presdir akan... Hanya dengan Isabel tidak mengatakan hal yang macam-macam kepada Vincent, Presdir baru bisa bahagia. Jika Nyonya dengan segera memarahi Vincent, sepertinya Presdir akan lebih bahagia, bukan? Wajah Isabel sudah dibuat begitu merah oleh wanita tersebut. Karena merasa begitu marah, segera menelpon Vincent. Setelah menelpon, Isabel sekarang merasa menyesal. Dirinya hanyalah berwajah sama seperti Sacha. Tetapi jika menggunakan nada itu kepadanya, benar-benar membingungkan. Apakah dia harus meminta maaf? Pada saat ini, Vincent menelpon. Isabel, maaf, aku tidak berpikir bisa terjadi masalah seperti ini.
Isabel memegang handphonenya berkata, tidak apa-apa. Maaf, aku tadi begitu marah hingga menelponmu. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Vincent tersenyum. Tetapi aku sangat senang. Senang. Dia dimarahi hingga menjadi bodoh. Dimarahi bisa begitu bahagia. Vincent kembali melanjutkan. Kamu sudah ingin menelponku, aku sudah merasa sangat bahagia. Isabel terdiam. Apa artinya? Kamu tenang, masalah ini aku sudah mengurusinya. Wanita itu tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Vincent menjelaskan. Aku sudah menjelaskan kepada ketua. Wanita seperti ini aku tidak bisa menerimanya. Maka dari itu, aku membatalkan perjanjian makan siang. Benar, apakah kamu bilang Bibi sekarang berada di kota N? Isabel menjawab, benar, aku berniat untuk membawa jalan ibuku. Tidak terfikir begitu keluar rumah sudah menemukan hal seperti ini. Sebenarnya sungguh disayangkan. Apakah perlu aku menemani menjadi ganti rugi? Aku juga tidak akan mempersalahkan menemani kalian seharian. Vincent melanjutkan berkata, tidak perlu. Aku sudah cukup menyelesaikannya sendiri. Isabel segala menolak. Di dalam hati Vincent merasa sangat disayangkan. Baiklah, jika terjadi sesuatu, segera hubungi saja aku. Isabel dengan cepat menjawabnya dan segera mematikan telepon. Segera mematikan telepon, Dewi bertanya, sebenarnya, mengapa bisa seperti ini? Isabel tidak ingin membuat Dewi merasa khawatir. Lalu tersenyum berkata, tidak ada. Orang yang ingin ditemui wanita tersebut, kebetulan aku mengenalnya. Baiklah, sekarang kita bisa berbelanja. Setelah melakukan style modeling, maka kita sekarang akan membeli baju. Tidak menunggu hingga Dewi kembali bertanya, Isabel menarik tangan ibunya dan membawanya pergi. Dalam waktu 1 hari, Isabel memberikan begitu banyak sepatu dan baju kepadanya. Jika bukan karena Dewi mengatakan tidak ingin barang bermerek, maka Isabel akan memberikan semua LV keluaran terbaru pada ibunya. Baiklah Isabel, jangan membeli lagi. Ibu seorang diri tidak bisa menggunakan barang begitu banyak. Kamu sudah menghamburkan begitu banyak uang. Dewi memperhatikan Isabel. Jika kamu seperti ini, terus maka aku akan pulang. Baiklah, tidak akan membeli lagi. Waktu juga sudah tidak pagi lagi. Aku akan mentraktirmu makan. Ravindra baru saja memberikan ampau begitu besar kepadaku untuk membawamu pergi makan. Isabel menarik tangan ibunya dan pergi ke arah restoran. Rasa di restoran ini tidaklah buruk. Dahulu pada saat aku masih bekerja, pernah beberapa kali makan di sini. Harganya juga tidak mahal. Rasanya sangat enak. Kuliner di kota N sangatlah berkembang. Seluruh makanan di negara apapun bisa ditemukan. Tentu saja, rasanya masih sedikit begitu tawar.
Makanan yang dibuat oleh koki keluarga Ravindra jauh lebih baik. Nenek sangat suka makanan-makanan selatan. Maka dari itu, makanan selatan yang dibuat oleh keluarga Ravindra paling mendekati aslinya. Dan tempatku di sini merupakan pembuatan makanan utara terenak. Mendengar Isabel yang menjelaskan tentang makanan di kota N ini, Dewi juga merasa senang. Terdapat 2 orang pengawal yang mengikuti di belakang mereka. Dan begitu banyak orang sangatlah menarik perhatian orang di sekitar mereka. Isabel melihat terdapat orang di sekitar mereka yang diam-diam memfoto. Baru menyadari jika dirinya membawa begitu banyak pengawal di belakang dirinya. Isabel berkata kepada Wawat, "Sudah siang hari, suruhlah mereka meletakkan barang di dalam mobil, lalu pergi mencari tempat untuk makan siang. Sudah cukup ada dirimu yang mengikuti kami." Wawat merasa sedikit ragu. "Tidak apa-apa, kita hanya pergi makan di luar, bukan pergi berkelahi. Terlebih lagi masih ada ibuku." Isabel berkata, "Jika tidak, lihatlah, begitu banyak orang yang sedang melihat ke arah kita." Wawat menganggukkan kepalanya, memutarkan badan menyebarkan perintah Isabel. Sopir dan pengawal menganggukkan kepala menyetujui. Tetapi masih tersisa 1 pengawal melindungi dari kejauhan. Semua orang sudah membawa barang belanjaan ke dalam mobil. Isabel membawa Dewi dan Wawat masuk ke dalam restoran. Hal yang Isabel tidak tahu adalah jika di belakang mereka terdapat seseorang perempuan usia menengah memakai kacamata hitam yang sedang mengikuti mereka. Begitu ibu usia menengah tersebut melihat jelas wajah Isabel, tidak bisa menahan, mulai memeluk orang di sampingnya dan menangis keras. Wanita yang berada di samping melepaskan kacamatanya. Jika Isabel ada di sana, maka dia pasti akan bisa mengenalnya dengan jelas jika dia adalah Yunita. Yunita menepuk ringan bahu wanita tersebut dan berkata, "Kakak ipar, kita datang seperti ini. Jika kakak mengetahuinya, maka dia pasti akan menyalahkan kita. Kamu juga sudah melihatnya. Jika dia adalah Syaca, mengapa kita tidak bisa mengenali kembali putri kita?" Wanita tersebut adalah Nyonya Yun, ibu kandung Syaca. "Kakak ipar, kamu sudah berjanji kepadaku. Hanya melihat dari jauh. Kita tidak boleh sembarangan menunjukkan diri." Yunita merasa tidak berdaya memberi penjelasan. "Jika bukan karena kakak yang setiap hari menangis memohon kepadaku, maka aku juga tidak akan." Sudahlah. Jika kamu tidak percaya, maka kamu bisa bertanya sendiri. Tetapi kamu juga tadi sudah melihatnya sendiri. Nona Isabel memiliki ibu. Wanita di sampingnya adalah ibunya. Tetapi Nyonya Yun menghapus air mata berkata, "Anak itu terlalu mirip dengan Syaca. Tidak, dia begitu sama dengan Syaca." Yunita berkata tidak berdaya. "Kakak ipar, baiklah. Aku tidak akan berbicara lagi bagaimana. Jika juga pergilah ke sana. Karena ini sudah siang. Kita juga harus makan siang." Nyonya Yun menghapuskan air mata dan berkata,
Aku melihat dia dari kejauhan masih tidak bolehkah? Yunita tidak berdaya membalas satu kata. Iya, mengikuti kakak iparnya masuk ke dalam restoran. Isabel bersama dengan Dewi dan Wawat memilih tempat di dekat jendela. Isabel dengan cepat sudah memesan 1 meja penuh makanan. Isabel melihat daftar menu berkata dengan puas, "Maka aku akan pesan seperti ini dahulu. Aku ingin pergi ke kamar mandi sebentar." Wawat dengan cepat berdiri. "Saya akan ikut dengan Anda." "Tidak perlu. Kamar mandi sangat dekat. Aku bisa pergi sendiri." Isabel tersenyum dan berkata, "Jika terjadi sesuatu, maka aku tinggal berteriak dan kalian pasti akan bisa mendengarnya." Wawat barulah duduk kembali, menuangkan teh untuk Dewi. Isabel baru saja selesai mencuci tangannya. Pada saat ingin mengambil tisu, tidak sengaja menyenggol badan seseorang. Maaf, aku tidak sengaja. Mohon maaf, apakah Anda tidak apa-apa?" Isabel segera meminta maaf. Mata wanita tersebut menatap lekat wajah Isabel. Dengan segera menjawab, "Aku tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa bukan? Kamu sudah hamil berapa bulan? Kondisi tubuhmu masih baik bukan?" Isabel terdiam. Bibi ini begitu ramah. "Sudah 4 bulan. Cukup baik. Terima kasih." Isabel menarik kembali tangannya. Hatinya merasakan sesuatu hal. Maka baik." Wanita tersebut seperti tidak merasakan Isabel yang menjauh. Pandangan matanya hanya melihat ke arah Isabel. Isabel tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tersenyum kepada wanita tersebut dan pergi meninggalkan. Begitu Isabel pergi, Yunita muncul dari dalam kamar mandi, mengulurkan tangan menarik tangan kakak iparnya. "Kakak ipar, lihatlah kamu. Sudah membuat kaget Isabel bukan?" Aku tidak bisa menahannya." "Yunita, dia adalah Sacha. Kamu lihat pandangan matanya melihat aku. Suaranya, gerakannya, dia adalah Sachaku. Yunita, kita pulang beritahu kepada kakakmu. Menyuruh dia untuk menjemput putri kita bagaimana?" Nyonya Yun begitu bersemangat selalu mengatakan, "Dia adalah Sacha. Sacha pasti sudah kehilangan ingatan. Dia tidak mengingat statusnya dahulu." Yunita melihat kakaknya yang tidak bisa menahan diri lagi, hanya bisa menghelakan nafas. Dia sudah tahu, jika dia membawa kakaknya kemari, maka akan terjadi permasalahan seperti ini. Isabel kembali duduk ke tempatnya, merasa begitu aneh. Bibi yang begitu aneh.